Petani ikan ini sedang mencoba alat pakan ikan otomatis yang terhubung dengan smartphone atau telepon pintar. Alat ini diklaim mampu memantau kebiasaan dan kondisi nafsu makan ikan ketika berada di kolam. Ini membuat pekerjaan petani ikan jadi lebih efisien. Kalau pakai aplikasi mudah pengaturan waktunya gitu. Kalau ngasih pakan tepat waktu, tepat beratnya berapa kilo kita ngasih pakan. Alat bernama e-fishery ini dikembangkan oleh Gibran Huzaifah dan timnya. Selain mencatat performa pemberian pakan melalui internet secara real time, e-fishery juga diklaim mampu memberikan dosis pakan ikan secara tepat. Ini cara penggunaannya seperti apa, Mas? Cara penggunaannya simpel sih ya, maksudnya semuanya udah tinggal colok, plug and play, terus kita tinggal masukin pakannya ke dalam sini. Kalau pakannya udah dimasukin, semuanya langsung disetting dari mobile app. Jadi setelah setting kita tinggal pilih ikannya jenis apa, pakannya jenis apa, udah dipilih nanti ada jadwalnya sendiri, jadwal pemberian pakannya juga diatur, dan nanti terhubung sama sensor. Gitu. Nah kalau dia udah mau ngasih, dia langsung terkoneksi ke handphonenya, jadi kalau kita mau ngasih, tinggal play. Jadi kita langsung menyala mesinnya. Nyala mesinnya. Oke, keluarnya dari sini ya? Iya, ini keluarnya dari sini, dia melontarkan pakannya. Oke. Selain peralatan, e-fishery juga menyediakan komputer desktop untuk para petani agar mereka bisa memantau pemberian pakan mulai dari total konsumsi per hari hingga per bulan. Jadi petani bisa tahu performa budidayanya gimana. Melalui ini ya? Iya, melalui ini. Kalau yang satu lagi, dia bahkan petani juga bisa tahu pertumbuhan ikannya kira-kira seperti apa. Jadi kita punya algoritma yang bisa menghitung itu sendiri. Ya, masalahnya gimana? Pakan ikan harganya mahal, sehingga teknologi ini dianggap sangat berguna bagi petani ikan. Hasilnya cukup bagus. Efisiensinya, food conversion efisiensi yang bisa diberikan sekitar 24-25%, dan itu sangat bagus dengan keadaan pakan sekarang ini yang harganya semakin naik, dan efisiensi biaya-biaya lain dalam kegiatan budidaya ikan. Dengan potensi 700.000 hektar areal budidaya di Pulau Jawa dan 60.000 hektar di Sumatera Selatan, e-fishery berhasil menjual 300 alat di 2 pulau tersebut. Mereka juga memproduksi sendiri semua perangkat kerasnya. Kalau yang ini untuk perakitan pelontar sama takaran pakannya. Kalau yang sebelah sini dia untuk box elektroniknya. Pasang dan nanti jadinya seperti ini. Oke, dalam satu hari ini bisa menghasilkan berapa device? Maksimal sih dari perakitan 5 lah, sekitar 5. 5 ya? Itu kalau partnya udah siap semua ya, jadi kita rakit itu 5. Angka efisiensi pakan dengan menggunakan alat e-fishery yang mencapai 25% terdengar positif, mengingat ada 50 juta petani ikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Radinata Prawira, Bandung. Kekhawatirannya melihat penggunaan wadah makanan berbahan plastik yang semakin hari semakin banyak digunakan masyarakat dalam berbagai aktivitas dan kesempatan, hingga menyebabkan kerusakan lingkungan karena bahannya yang tak mudah terurai. Martinus, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Lampung, berinovasi setelah dirinya melihat banyak daun jati dan pelepah pohon pinang di sekitar kebun miliknya. Dari kedua bahan itulah, tercetus ide untuk mengkreasikannya dalam bentuk wadah makanan atau piring. Pembuatannya tak rumit, cukup mengumpulkan bahan yang terdiri dari daun jati dan pelepah pohon pinang yang telah dicuci bersih. Daun yang telah bersih dibuat menjadi 3 lapis dan direkatkan menggunakan lem. Setelah itu, barulah dimasukkan ke mesin khusus agar bentuknya sempurna. Tahap terakhir, piring diproses menggunakan mesin pemanas. Tujuannya agar piring yang dihasilkan bebas dari bakteri. Jadi memang belakangan ini kan memang plastik itu menjadi salah satu momok sampah yang luar biasa. Tapi kemudian tidak ada produk penggantinya. Nah, kami pada waktu itu di tahun 2017 itu mulai berpikir apa nih yang bisa menggantikan plastik. Kita mulai mencari serat-serat alam yang bisa dipakai
untuk produk makanan piring dan pembungkus makanan yang memang bahan bakunya tidak dari plastik. Kita mulai pada waktu itu daun, kemudian kita mulai memproses si daun ini bagaimana agar dia bisa cukup keras, rigid, disimpan cukup lama, tidak bocor. Kalau kapasitas maksimumnya sih kita bisa memproduksi 3.000 sampai 5.000 pieces. Pemasarannya pun memanfaatkan media sosial. Dari sinilah peminatnya kini meluas, tak hanya di Lampung, namun hingga luar daerah. Harganya terjangkau, hanya Rp3.000 per piringnya, Anda sudah bisa menggunakan piring ramah lingkungan yang aman dan tahan air. Selain bisa mengurangi penggunaan benda bekas pakai berbahan plastik, langkah ini juga mendukung pelestarian alam dengan mulai menggunakan bahan ramah lingkungan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Ketika bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan, aku mulai merasa bosan karena hal-hal yang dikerjakan monoton, itu-itu aja. Dan mungkin juga karena passion aku lebih cenderung ke arah yang kreatif, kreasi. Jadi sukanya buat hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang baru. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan kembali lagi ke Lampung. Suami saya sebenarnya sudah punya usaha sendiri bergerak di bidang foto dan videografi. Karena saya orangnya nggak bisa diam, pengennya juga ikut bantu. Cuma aja nggak bisa ninggalin pekerjaan rumah, jaga anak. Tapi aku pikir-pikir paling nggak masih bisa bantu suami dengan cara membuat properti pendukung seperti party staff. Tiap harinya pasti ada orang yang ulang tahun. Itu salah satu jadi peluang besar untuk usaha saya. Dan juga saya cari cara di situ gimana caranya saya bisa menjangkau siapa saja yang berulang tahun dimanapun tanpa terhalang jarak dan waktu. Akhirnya saya memutuskan untuk berjualan online. Tokopedia telah membantu saya sukses mengembangkan outlet kita. Dan sebagai perempuan, saya juga masih bisa berperan sebagai ibu rumah tangga dan menjadikan hobi, passion sebagai sumber penghasilan. Outlet kita yang pada awalnya hanya membantu dan mendukung kegiatan suami, sekarang justru malah lebih mengcover kebutuhan keluarga, dan sampai-sampai sekarang suami juga ikut bantu. Dari semua yang telah saya tekuni, saya belajar bahwa peluang itu tidak mengenal status sosial, latar belakang, juga pendidikan.